Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Partai Gerindra atau kader Partai Gerindra menyebutkan ada menteri-menteri tidak seirama, tidak sejalan dengan Presiden Prabowo. Wow, saya agak kaget ini begitu kan ya. Siapa yang tidak sejalan dengan Presiden Prabowo? Dengan visi dan misi apa yang dilakukan oleh seorang Prabowo, apa kiranya begitu kan? Saya sudah paham begitu kan, ya menteri-menteri yang tidak loyal terhadap Prabowo. Bahkan ada 10 kementerian yang mungkin ya tanda tanya akan di-reshuffle. Wah, kalau sudah di-reshuffle dipecat di situ siapa mereka? Ya pasti ya menteri-menteri titipan Mulyono lah. Ya inilah kalau seenaknya mengangkat menteri pada akhirnya tidak efektif, bos. Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Ya kalau hanya soal bagi-bagi jabatan, ya itu harus dihindari. Ya makanya bayangan-bayangan yang namanya seorang Presiden Prabowo harus lepas begitu dari bayangan-bayangan yang namanya Mulyono. Sekarang sudah dirasakan oleh sebagai sebagai presiden begitu kan, bahwa di sekeliling kementerian itu ternyata Prabowo dicoba untuk disandra. Prabowo dicoba untuk disandra bagaimana harus sejalan. Seharusnya menteri yang kemudian sejalan dengan Presiden Prabowo. Bukan Prabowo-nya seolah-olah didikti harus mengikuti menterinya. Untung ya ada Prabowo ini tegas. Ya bahkan ya Prabowo mengatakan siapapun menteri-menteri yang kemudian tidak loyal terhadap rakyat akan dipecat. Wow, ngeri ya. Ada kepanikan besar, bos. Ya, pasti Jokowi panik lah. Kenapa kok panik? Ya, nanti kan persiapan anaknya di tahun 2029 ini gimana kalau tidak punya kekuasaan? Nah, tapi ya lihat saja begitu. Yang mungkin menurut saya pribadi ya akan dishuffle di situ mungkin Menteri HAM, ya Natilius Pigai, terus kemudian Budi Ari, mungkin Bahlil. Saya kira Bahlil agak ya masih dipikirkan lah karena mereka ketua umum partai, bos. tapi ini senada begitu kan bahwa dengan permintaan masyarakat bahwa kalau ini sebagai bentuk peringatan begitu kan ya, peringatan ya dan bahkan dirasakan oleh seorang Prabowo seperti ini ya, seorang Jokowi ya seorang Prabowo harus berani memecat ini semua begitu kan ya. Bahkan kalau boleh saran, ya segera singkirkan menteri-menteri yang tidak loyal terhadap Presiden Prabowo. Apalagi yang bermain-main dua kaki, ya. Sekedar cari aman dan sebagainya. Bisa. Coba kita analisis bersama, masyarakat sudah paham. Ketika Prabowo begitu kan ya, berkunjung ke negara-negara lain seperti kemarin di Amerika, kemarin juga di India begitu kan. Coba, siapa yang sering bertemu dengan seorang Jokowi? Nampaknya ya Prabowo ini begitu kan. Nampaknya sudah kecolongan. Nampaknya ya Prabowo ini harus mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh menteri-menterinya. Ya, untunglah Prabowo tegas ya mengancam ini semua. Bisa saja orang-orang yang kemudian menteri-menteri itu tidak bisa bekerja akan dipecat. Wah, makanya jangan sampai pola-pola pemikiran Prabowo ini yang ikuti menteri-menterinya. Tambah rusak ini nantinya. Sudah dijelaskan oleh para netizen di situ ya. Jangan ada matahari kembar ya. Pecat Bahlil katanya begitu. Semangat selalu untuk kebaikan bangsa dan negara. Iya, masyarakat sekarang ini sudah paham ya. Masyarakat ini sudah paham ya. Dari beberapa yang kemudian muncul narasi-narasi ini, pecat ini. Jadi di luar daging Prabowo. Masih banyak anak bangsa. Ini komentar-komentar dari netizen. Ya kita lihat saja nantinya lah ya. Kabarnya ada 10 kementerian ya yang kabarnya mau dipecat. Mau di-reshuffle begitu. Yang tidak bisa bekerja. Pokoknya yang tidak bisa bekerja. Saya kira dengan adanya seperti ini, kalau ingin Prabowo begitu kan ya, kalau ingin Prabowo benar-benar ingin benar-benar demi bangsa dan negara begitu kan, seharusnya Prabowo gandeng banyak hal, gandeng Mahfud MD,
Anies Baswedan begitu kan ya, Ahok begitu ya. Gandeng orang-orang yang kemudian berani di situ. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa pemberantasan masalah soal korupsi, tambang ilegal dan sebagainya, judol bahkan begitu kan, bisa saja akan berani. Ya, karena kita selama ini kementerian yang kemudian tidak berani di situ karena berlawanan dengan para oligarki yang punya kepentingan besar. Ya kita tunggu saja ya. Untunglah Prabowo begitu kan ya, berani mengatasi ini semua. Jadi sampai sekarang saya masih pesimis walaupun Dasko mengatakan seperti itu begitu kan. Ya coba Dasko sebut ada menteri tak seirama dengan presidennya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad mengaku ada ya keluhan terkait menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Dasko merespon pernyataan Prabowo yang bakal menindak jajarannya yang menghalangi kebijakan ya untuk rakyat. Tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, presiden mempunyai prerogatif ya, kita serahkan kepada presiden. Setelah 100 hari apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal? Kata Dasko ya, bahkan demikian ini pula sebagai wanti-wanti juga ya Pak Presiden untuk menteri-menterinya untuk bekerja lebih baik. Dan saya pikir ya karena Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah berbicara terbuka artinya dia adalah peringatan kepada pembantu-pembantunya, yaitu ya kepada menteri-menterinya. Wah. Cocok ini begitu kan ya. Tapi jangan sampai omon-omon, ya. Jangan sampai begitu kan, ya. Mau dipecat, tapi tiba-tiba sudah 3 tahun. Jangan sampai terlambat Pak Prabowo, ya. Pak Prabowo di belakangnya ada rakyat. Ya, ada rakyat di situ. Makanya, kebijakan-kebijakan yang hanya buang-buang anggaran, yang satunya minta 20 triliun, yang satunya minta 5 triliun, yang satunya minta 30 triliun, ya. Orang-orang itu ya saya kira tidak begitu efektif lah untuk bisa bekerja. Ya banyak hanya orang yang cari sensasi ya, cari aman dan sebagainya. Main 2 kaki. Kalau nggak ada Prabowo, main ke sana. Ya kalau ada Prabowo seolah-olah dekat, sanjung sana sini begitu kan. Ngeri bos, ngeri begitu kan. Negara kita ini kan negara kuat ya. Kekuasaan ini berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan penguasa. Jadi soal pagar laut misterius ini sampai hari ini tidak ada tindakan apapun di situ. Ya hanya dipecat, terus kemudian hanya dibongkar. Hanya di SHGB-nya dicabut dan sebagainya. Tapi orangnya enak begitu kan ya. Enak di situ. Makanya dengan adanya seperti ini ayolah berpihak kepada rakyat kecil. Wah, ini lagi ditunggu ini. Bahkan sebelumnya saat menghadiri harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Jakarta ya bahwa Prabowo secara terbuka menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya pemerintah termasuk aparat dan institusi negara. Saya sudah beri peringatan berkali-kali sekarang. Siapa yang bandel, siapa yang geblek, siapa yang tidak patuh, ya, dia akan menindak itu. Nah, kita lihat saja. Jangan sampai menteri ini bisa ya atur-atur soal jalannya demokrasi yang ada begitu. Artinya Prabowo ini seolah-olah dipaksa untuk mengikuti menterinya. Sudah tahu lah begitu kan. Ya sudah tahu dan sekarang kabarnya sudah ketar-ketir mereka. Ya Jokowi bisa panik lah. Kalau menteri-menteri titipan Mulyono itu dipecat, ya maka saya kira itu tidak punya akses lagi di situ. Diputus aksesnya. Ibaratnya ini LAN internet begitu, kalau diputus ya tidak bisa nyambung ya, tidak bisa nyambung. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.